Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Puspitasari dari mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat 2019 Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai keluarga saya dan juga kakak tingkat saya dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah interview. Selamat siang nih Tante. Selamat siang. Apa kabar nih Tante? Alhamdulillah baik. Oh ya Tante, sebelumnya Ibu berkenan dipanggil Ibu Enti atau Tante Enti? Tante aja. Oke. Tante, kita ngobrol santai aja ya Tante. Jadi gini Tante, aku mau izin untuk wawancarai Tante perihal tips tetap positif dan sehat di masa pandemi ini. Itu untuk tugas keperluan UTS untuk mata kuliah interview. Nah, kira-kira Tante sendiri bersedia nggak aku wawancarai? Bersedia. Oke, kalau gitu ya Tante, langsung aja aku mau tanya-tanya sedikit aja nih. Nah, selama masa pandemi ini gimana sih kondisi tubuh Tante sendiri? Apakah sering ngerasa nggak enak badan atau malah sebaliknya kayak sehat gitu? Alhamdulillah sih sehat. Sehat kayak nggak merasa yang gimana-gimana sakit apa. jadi kayak sama aja Tante kayak keadaan sebelum pandemi gitu ya. Drop ringan gitu. Iya, paling juga capek-capek sedikit lah gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Tante Enti, ini kegiatan sehari-harinya apa ya Tante? Kalau aku ibu rumah tangga tapi jualan juga. Jualan apa ya Tante kalau boleh tahu? Jualan makanan matang. Oke. Berarti kan lumayan sibuk nih ya Tante ya. Nah, mengingat dari keseharian Tante yang lumayan sibuk dan juga pasti bertemu sama lumayan banyak orang yang entah itu untuk keperluan belanja atau bertemu orang melayani orang gitu ya Tante. Nah, gimana sih apa tips dari Tante nih untuk tetap menjaga positif dan tubuh tetap sehat Tante? Penting makanan yang bergizi gitu. Makanya terus kalau dari mana-mana nih harus dibiasain nih cuci tangan kayak begitu aja sih. Gitu ya Tante. Kalau menurut Tante sendiri itu kalau mengonsumsi makanan bergizi penting nggak sih untuk menjaga daya tahan tubuh? Penting gitu. Mengingat nih Tante ini kan seorang ibu rumah tangga ya, jadi pasti terjun langsung untuk mengolah makanan bagi keluarga ya Tante. Nah, Tante sendiri ini tipe yang memperhatikan banget gizi untuk keluarga atau biasa-biasa aja Tante kayak seadanya gitu? Aku biasa-biasa aja, seadanya gitu. Cuma yang paling penting tuh harus ada sayur kayak gitu. Kalau lauk itu bisa yang biasa aja gitu, cuman harus ada sayur. Oh, biar vitaminnya masuk ya Tante ke tubuhnya Tante, biar ada yang penguatnya gitu. Nah, Tante sendiri nih dengan keluarga ada mengonsumsi vitamin atau obat-obatan tertentu gitu nggak Tante? Nggak ada. Ini selama masa pandemi ini pun nggak mengonsumsi vitamin? Paling vitamin C. Oh iya, benar. Nah, kalau misalnya jamu gitu Tante, menurut Tante itu efektif nggak sih buat di masa pandemi sekarang? Jamu aku jarang minum. Maupun sebelum pandemi atau saat pandemi gini emang jarang minum? Jarang minum. Gitu. Nah, menurut Tante nih berpikiran positif setiap saat itu penting nggak sih? Iya. Untuk dalam rangka menjaga daya tahan tubuh gitu? Positif harus itu. Maksudnya biar badan kita juga fit, otak kita juga fresh kayak gitu harus selalu jaga setiap hari. Oh, jadi dari pikiran tuh bisa ngaruh ke daya tahan tubuh banget ya Tante ya? Ntar bisa imun turun kalau kayak gitu. Nah, iya benar Tante. Ada lagi nggak sih tips-tips dari Tante gitu sekiranya supaya tetap berpikiran positif dan juga menjaga kesehatan itu di masa pandemi sekarang ini? Yang penting kalau aku sih enjoy aja sih, maksudnya nggak kepikiran yang gimana-gimana gitu, nggak terlalu mikir berat. Terus yang penting makan sama air putih banyak. Tetap menjaga protokol juga gitu ya Tante? Ya pasti ya. Walaupun bertemu banyak orang juga gitu ya Tante ya? Oke deh Tante, kalau gitu aku rasa cukup ya Tante untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Tante udah bersedia jadi narasumber aku untuk wawancara kali ini. Jaga kesehatan terus ya Tante, dan semoga selalu dilancarkan usahanya. Ya baik, selamat siang Tante. Selamat siang. Oke, selamat siang Kak Zidan. Kak, halo.
Ya, selamat siang. Kelihatannya kakak lagi semangat banget nih, lagi bahagia banget. Apa Halo, kabar ya, nih ada kak? suaranya nggak? Ada kak. Halo? Halo. Ya, alhamdulillah baik. Baik, baik, alhamdulillah baik. Ya, Oke, alhamdulillah baik. oke kita ngobrol Halo, santai ada aja ya suaranya nggak sih? kak. Ada kak, ada. Ya, mulai. Ada nggak kak? Iya, iya. Oke. Ada suaranya ya? Ada suaranya. Kayaknya masuk suara telat ya. Halo? Iya, telat suaranya. Nah, sekarang udah bagus. Nah, udah. Nah, oke kita ngobrol santai aja ya kak, nggak usah terlalu formal atau terlalu tegang nih. Oke, siap. Nah, sebelumnya aku mau kenalin diri aku dulu nih Kak. Aku Eri Puspitasari dari Prodi Humas 2019. Di sini aku mau izin nih untuk wawancara Kak Zidan mengenai Hmm? tantangan millennials untuk tetap produktif pada saat PJJ ini nih Kak. Gimana Oke. Kakak berkenan nggak untuk aku wawancarain? Boleh, boleh, boleh. Oke, kalau Tenang gitu. aja. Eh, jadi aku panggil Kak Zidan aja, nggak apa-apa Kak ya? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Panggil Oke. Zidan aja juga nggak apa-apa. Biar sedikit sopan aja Kak. Oke. Oke, kalau gitu pertama-tama aku mau nanya dulu nih Kak. Hmm? Selama PJJ ini kegiatan kakak apa aja sih kalau boleh tahu? Kegiatannya itu yang pasti kuliah ya kan? Kelas, kerjain tugas. Di luar itu mungkin ngejalanin urusan BEM, proker-proker BEM. Ya sama paling main games. Masih ya kadang-kadang ketemu teman masih sih. Cuman tetap menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Jadi masih Gitu. sering ketemu teman-teman juga ya Kak ya? Ya nggak sering-sering sekali lah keluar gitu kan karena Biar enak nggak juga bosan di ya rumah. Kak? Ya jenuh juga kita kalau di Iya. rumah terus kan. Oke. Nah kalau ngomongin soal kampus nih Kak, hal apa sih Mm-mm. yang sebelumnya, hal apa sih yang, mana ya? Kalau ngomongin soal kampus, apa sih yang Kak Zidan kangenin dari kampus itu? Yang dikangenin dari kampus. Oke, kalau udah bulan segini mungkin kangen buru-buru ke kelas kali ya. Adrenalin telat, 15 menit sebelum masuk baru parkir motor, apa 5 menit kan lari. Nah itu mungkin ya adalah sedikit-sedikit. Paling yang lebih kangen lagi tuh ketemu teman, nongkrongnya gitu. Kalau gue sih ya. Kalau gue Apalagi nih. kalau kelasnya Bume ya Kak, nggak bisa telat ya Kak? Wah, kalau kelasnya Bume udah telat out. Harus Nongkrong di disiplin kalau Apres ya Kak? ya itu mah kewajiban kalau buat gue. Jadi kesibukannya tuh kalau di kampus tuh yang dikangenin pasti sama teman-teman ya Kak. Ya ketemu sama teman-teman, kumpul ngobrol ya, tukar pikiran ya, itulah. Nah selama PJJ ini pernah ngumpul sama teman-teman kayak gitu lagi nggak sih Kak? Ya beberapa kali lah, cuman nggak sering-sering banget, tapi masih. Oke. Kalau gitu aku kan sering lihat Kak Zidan nih di kampus, lumayan produktif ya. Di luar kampus pun Kak Zidan juga punya aktivitas lain. Kalau aku lihat dari sosial media kakak sih ya. Nah, hal apa aja sih Kak yang berubah dari sebelum PJJ sampai saat PJJ ini? Yang berubah itu kalau kegiatan yang berubah kegiatan kampus apa di luar kampus, dua-duanya nih. Iya, dua-duanya apa aja Kalau itu kegiatannya biasanya kakak lakuin aja. yang biasa dilakuin ya mungkin kalau kampus yang biasanya kita pagi-pagi kalau udah kelas pagi siap-siap gitu kan, sekarang persiapannya nggak terlalu ini, nggak usah mandi, cuci muka, pakai baju udah aman gitu kan. Kalau di luar PJJ, kalau pas sebelum PJJ kan mesti siap-siap dulu berangkat. Itu yang berubah. Terus yang kedua mainnya lah ya. Main sekarang lebih paling main games di rumah bareng temen, terus diskortan, paling gitu. Ketemuan juga ya berkurang lah ke intensitas ketemu sama temennya tuh berkurang. Itu aja sih yang berubah. Sama dulu paling masih sering latihan ngeband, sekarang ya jarang-jarang lah kayak gitu. Kalau soal ngampus Kak, Itu aja kayak sih paling lebih. yang berubah kalau dari gue. Nah, kalau soal ngampus Kak, lebih kayak lebih enak PJJ atau enggak sih Kak? Lebih apa? Lebih enak PJJ atau offline aja gitu? Lebih enak PJJ apa enggak? Sebenarnya sih enak gak enak sih ya. Kalau
kalau online itu enaknya kita nggak usah buru-buru gitu. Itu aja yang enaknya, nggak usah buru-buru, di rumah pun bisa nyantai sambil duduk mau gimana terserah lah gitu kan. Cuman nggak enaknya ya itu lagi, kadang ada tuh beberapa tugas tuh yang kalau nggak ketemu tuh susah gitu dikerjainnya. Nah, Oh kalau iya Kak. disuruh pilih ya, ya sama aja sih sebenarnya, ada pro kontranya, nggak bisa milih enakan mana kalau kalau gue gitu. Ada positif negatifnya masing-masing ya Kak. Ya gitulah. Oke lanjut nih Kak ya. Kak Zidan ini kan millennials yang cukup produktif ya. Pilih lah enakan mana. Oke. Wow. Nah, Kak Zidan ini kan millennials yang cukup produktif ya. Nah, menurut kakak bagaimana sih cara menghadapi tantangan sebagai millennials agar tetap produktif di masa PJJ ini? Agar tetap produktif. Kalau gue sendiri sih lebih ke ngatur waktu diri sendiri aja, manajemen waktu sendiri. Kayak misalkan kuliah ini kan online nggak terlalu sepadat dulu, kayak kita bisa di rumah nih. Nah itu dikontrol waktunya, kayak misalkan kalau gue misalkan ada BEM ada apa, nah itu misalkan kelas dulu, setelah kelas gue sisihin waktu buat ngurusin BEM, entah itu malam, entah itu apa, ntar ngerjain tugas pun juga gitu. Jadi lebih ke ngurangin waktu-waktu yang senggangnya aja, kayak misalkan ada waktu nih senggang, ada tugas belum dikerjain ya kerjain. Ya lebih ke itu aja, niat juga sih, ngaturin niat aja kalau pengen produktif tuh. Oh, malah PJJ ini malah ngurang-ngurangin rebahan ya, Kak? Kalau sekarang iya begitu mulai kuliah, cuma pas liburan mah. Oh wah, iya. itu udah Gimana waktunya nih, Kak? lebahan banget. Tugasnya lumayan banyak atau? Pusing. Ini buat Bu Mei, Bu, tugasnya mantep, Bu. Pusing saya, Bu. Oh, Kakak juga dapat tugas dari Bu Mei ya? Dapat. Mantap nih emang. Sama-sama tugas Bu Mei ini, Kak. Mantep deh Bu Mei tugasnya. Tapi kan Bu Mei baik, Kak. Setidaknya masih... Iya, kedepannya bermanfaat sih pasti. Iya, itu pasti. Oke, Kak. Terakhir nih, Kak ya. Aku mau nanya, menurut Kak Zidan sendiri, penting nggak sih seorang millennials tuh harus tetap produktif dalam keadaan apapun? Contohnya ya, tanggapan Kakak akan hal itu bagaimana sih, Kak? Kalau tetap produktif itu menurut gue sih penting. Cuman kan produktifnya orang beda-beda ya. Kalau menurut gue gini. Kalau produktif misalkan ada yang orang bilang main game atau apa itu nggak produktif, misalkan itu kan. Cuman kan kalau misalkan dia punya profesi atau selingan nih, dia konten kreator YouTube atau apa, dia isi kontennya adalah bermain game gitu kan. Nah secara nggak langsung dia kan menjalankan ininya dia, apa namanya, kayak profesinya dia lah. Dan itu menurut gue sih itu dihitung jadinya apa tadi namanya, produktif ya kan. Iya. Nah kalau menurut gue sih penting, jadi kita menjalankan masing-masing kegiatan yang kita anggap produktif aja. Produktif per orang kan beda-beda gitu loh, kayak tergantung hobi atau apa segala macamnya dia, itulah menurutku sih tetap penting gitu. Tapi kayak Kak Zidan juga jangan sampai tetap nggak produktif ya, soalnya jadi kayak buang-buang waktu ya, Kak. Buang-buang ya, sebenarnya kalau buang-buang waktu di umur segini sih nanti juga ngerasain sendiri ya. Cuman kalau gue pribadi kayak nggak ngapa-ngapain tuh, kayak ya udah umur segini juga, kecuali lu masih SMP SMA ya bebas lah. Kalau itu ini kan udah kuliah, udah apalagi bentar lagi kerja gitu kan. Kalau nggak ngapa-ngapain ya sayang aja waktunya gitu. Ya, jadi mempergunakan waktu sebaik mungkin ya, Kak. Mumpung mumpung bisa lah manfaatin waktu gitu. Oke deh, Kak. Baik, Kak Zidan nih. Aku rasa udah cukup wawancaranya kali ini, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, udah bersedia jadi narasumber saya. Jaga kesehatan selalu ya, Kak. Selamat siang, Kak Zidan. Selamat siang.